Bersiaplah untuk dibawa ke negeri yang jauh, di mana makhluk mitos berkeliaran dan sihir mengalir dalam udara. Anda akan melangkah di lorong-lorong suci kastil kuno, mengungkap rahasia peradaban yang terlupakan, dan menyaksikan benturan kekuatan yang luar biasa yang membentuk takdir. Selamat menikmati. Bagian 16. Pikiran sederhana. Alkisah, seorang pemburu berangkat ke hutan, membawa busur dan tombak. Dalam hatinya, ia berhayal membawa hasil buruan yang paling besar, yaitu seekor rusa. Cara berburunya tidak memanfaatkan anjing pelacak atau jaring penjerat, tetapi menunggu di balik sebatang pohon yang memang sering dilalui oleh binatang-binatang buruan. Baru beberapa saat ia menunggu, seekor kelelawar besar kesiangan hinggap di atas pohon kecil, tepat di depan si pemburu. Dengan ayunan parang atau pukulan gagang tombaknya, kelelawar itu pasti bisa diperolehnya. Namun, pemburu itu berpikir, buat apa merepotkan diri dengan seekor kelelawar? Apa artinya bila dibanding dengan seekor rusa besar? Tidak lama berselang, seekor kancil lewat dan sempat berhenti di depan si pemburu tersebut, bahkan menjilat-jilat ujung tombaknya. Tetapi ia berpikir, hanya seekor kancil, nanti malah tidak ada yang mau memakannya, sia-sia saja. Kali ini si pemburu menunggu lebih lama. Tiba-tiba terdengar langkah-langkah binatang mendekat. Pemburu itu mulai siaga penuh, tetapi ternyata hanya kijang. Ia pun membiarkannya berlalu. Lama sudah ia menunggu, tetapi tidak ada seekor rusa pun yang lewat sampai ia tertidur. Saat sore hari, ada seekor rusa lewat dan sempat berhenti di depan pemburu itu, tetapi ia sedang tertidur. Saat rusa tersebut hampir menginjaknya, pemburu tersebut kaget. Spontan ia berteriak, "Rusa!" Rusa itu kaget dan berlari kencang sebelum si pemburu berhasil menombaknya. Alhasil, ia pulang tanpa membawa apa-apa. Voicebook. Pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah ini. Beberapa orang memiliki idealisme yang sangat besar guna memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Ia berpikir terlalu tinggi sehingga pola pikirnya terkadang tidak mudah dipahami. Tawaran dan kesempatan-kesempatan kecil dilewatkan begitu saja, tanpa pernah berpikir bahwa mungkin di dalamnya ia memperoleh sesuatu yang berharga. Tidak jarang orang seperti itu menelan pil pahit karena akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, berpikirlah yang realistis dan sederhana. Sekecil apapun kesempatan yang ada di depan kita, ambil dan manfaatkan semaksimal mungkin. Karena boleh jadi dari kesempatan kecil itulah bermula kesempatan-kesempatan yang lebih besar. Bagian 17. Besi dan garam. Suatu hari, seorang pemulung menemukan sebuah besi tua di tumpukan sampah. Si pemulung lalu memungut besi tersebut, lalu memasukkannya ke dalam tas. Tak jauh dari tempatnya menemukan besi tadi, ia menemukan sebongkah garam dapur yang sudah kotor. Garam tersebut ia pungut dan dimasukkan juga ke dalam tasnya. Di dalam tas si pemulung, garam dan besi saling berkenalan. Mereka saling mengasihi satu sama lain, berbagai rasa, dan bercerita tentang perjalanan mereka selama ini. Sesampainya di rumah, pemulung tersebut mengamplas besi yang ia temukan tadi sampai mengkilap. Kemudian melumurinya dengan minyak,
dan meletakkannya di tempat perkakas. Lalu ia membersihkan bongkahan garam tadi dari kotoran-kotoran yang menempel dan meletakkannya di tempat bumbu dapur. Besi dan garam sangat bersedih. Mereka yang sudah akrab merasa dipisahkan oleh si pemulung, dan mereka pun sepakat akan protes kepada si pemulung. Besi berkata, "Tuan, mengapa Anda memisahkan aku dari garam dapur? Ia sahabat sejatiku." Besi berkata, garam dapur juga mengatakan hal serupa. "Anda sangat kejam. Aku menyayangi besi. Mengapa Anda memisahkan kami?" Si pemulung pun menjawab, "Jika kalian bersatu terlalu lama, maka akan merusak satu sama lain. Garam dapat larut oleh uap air dan membentuk air garam. Air garam dapat bereaksi dengan besi dan menimbulkan karat. Kemudian karat itu akan mengotori kalian semuanya. Aku akan menyatukan kalian lagi saat aku memasak, dan aku akan membersihkan kalian kembali." Voicebook, pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah ini seperti kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita merasa Tuhan sangat kejam hanya karena permohonan kita tidak terkabul, atau Tuhan memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau juga mungkin karena kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi. Tetapi ingatlah bahwa pikiran kita sangat terbatas. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika permohonan kita dikabulkan Tuhan. Hanya Tuhan yang mengetahui hal yang terbaik bagi kita. Maka berbaik sangkalah kepadanya. Bagian 18. Akar dari Tuhan. Seorang tukang kebun mencoba mengadakan penelitian sederhana. Ia menanam 2 tanaman yang sama pada lahan yang sama. Yang dibedakan hanya cara merawat kedua tanaman tersebut. Tanaman pertama disiram secara rutin tiap pagi dan sore, sedangkan tanaman kedua disirami 2 hari sekali. Saat kedua tanaman tersebut tumbuh cukup besar, tukang kebun itu menguji kekuatan akar masing-masing tanaman tersebut. Ternyata perbedaannya cukup mencolok. Dibutuhkan waktu kurang dari 2 menit guna mencabut akar tanaman pertama, sedangkan tanaman kedua butuh waktu lebih lama, yaitu 4 menit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tanaman pertama dimanjakan dengan air yang bisa didapat dengan mudah, sehingga akhirnya tidak perlu berusaha mencari ke tanah yang lebih dalam. Sedangkan tanaman kedua mempunyai akar yang lebih kuat karena mendapat suplai air yang lebih sedikit, sehingga akarnya mencari sumber air ke tanah yang lebih dalam. Voicebook, pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwa kisah ini menggambarkan cara Tuhan mendidik kita. Bayangkan bila Tuhan selalu memanjakan dengan senantiasa mengabulkan semua doa yang kita minta, atau tidak pernah mengizinkan penderitaan dan masalah hidup menghampiri kita. Tentu hal itu membuat kita menjadi orang manja. Akibatnya akar iman kita tidak kuat. Saat masalah dan tantangan bertiup, hidup kita akan mudah tumbang. Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, Dia selalu mendewasakan dan melatih akar keimanan kita melalui penderitaan, masalah, dan tekanan hidup. Bagian ke-19.
Semangkuk nasi putih. Suatu senja, ada seorang pemuda yang kelihatannya seperti seorang mahasiswa berjalan mondar-mandir di depan sebuah rumah makan cepat saji di kota metropolitan. Menunggu pengunjung restoran agak sepi dengan sikap segan dan malu-malu, pemuda itu memasuki restoran. "Tolong sajikan semangkuk nasi putih untuk saya," katanya kepada pemilik rumah makan dengan kepala tertunduk. Sepasang suami istri pemilik rumah makan itu terkejut karena pemuda ini tidak memesan lauk apapun. Lalu mereka menghidangkan semangkuk penuh nasi putih. Ketika si pemuda menerima nasi putih dan akan menyerahkan uang, ia berkata dengan pelan, "Dapatkah ibu menyiramkan sedikit kuah sayur di atas nasi saya?" Istri pemilik rumah makan itu berkata sambil tersenyum, "Ambil saja apa yang kau suka, tidak perlu bayar." Sebelum makanannya habis, pemuda ini berbisik dalam hatinya, "Kuah sayur gratis." Lalu ia memesan semangkuk lagi nasi putih. "Semangkuk tidak cukup, aku akan memberikanmu nasi lebih banyak," ujar si pemilik rumah makan sambil tersenyum ramah. "Maaf, nasi ini tidak untuk saya makan sekarang, tetapi akan saya bawa pulang dan besok akan menjadi makan siang saya di kampus," jawab si pemuda. Mendengar perkataan pemuda itu, pemilik rumah makan tersebut berpikir bahwa ia dari keluarga miskin yang datang ke kota demi menuntut ilmu, mencari uang sendiri untuk kuliah, dan kini sedang dalam kesulitan keuangan. Membayangkan kesulitan yang sedang dialami si pemuda, pemilik rumah makan itu menaruh simpati kepadanya, lalu menaruh sepotong daging dan sebutir telur yang disembunyikan di bawah nasi. Kemudian membungkus nasi tersebut sehingga sepintas terlihat hanya sebungkus nasi putih dan memberikannya kepada si pemuda. Melihat hal itu, istrinya bertanya, "Mengapa daging dan telurnya disembunyikan di bawah nasi? Jika ia melihat kita menaruh lauk di nasinya, tentu ia akan merasa bahwa kita bersedekah kepadanya, dan bisa jadi ia akan tersinggung. Akibatnya, ia tidak akan datang lagi. Jika ia datang ke tempat lain hanya untuk membeli semangkuk nasi putih, ia akan kekurangan gizi untuk kuliah. Kamu sungguh baik hati, menolong orang sekaligus menjaga perasaannya," puji sang istri. Pasangan suami istri ini merasa gembira dapat membantu orang lain. "Terima kasih, saya sudah selesai makan." Lalu pemuda itu pamit kepada mereka. "Besok singgah lagi ke sini. Kamu harus tetap bersemangat," kata mereka sambil melambaikan tangan. Mata pemuda itu berkaca-kaca. Ia terharu atas kebaikan pasangan suami istri tersebut. Sejak saat itu, setiap sore ia singgah ke rumah makan mereka, dan seperti biasa, setiap hari hanya memakan semangkuk nasi putih dan membawa pulang sebungkus untuk bekal keesokan harinya. Sudah pasti, nasi yang dibawa pulang setiap hari terdapat lauk yang tersembunyi di balik pembungkus nasi. Hal itu berlangsung hingga si pemuda menyelesaikan kuliahnya. Sejak selesai kuliah hingga 20 tahun kemudian, pemuda itu tidak pernah muncul lagi. Suatu hari, ketika pasangan pemilik rumah makan itu berusia 50 tahun, pemerintah melayangkan sebuah surat pemberitahuan bahwa rumah makan mereka harus digusur. Sontak,
Hal itu membuat mereka kehilangan mata pencaharian, sementara anak mereka satu-satunya masih membutuhkan dana untuk menyelesaikan studinya di luar negeri. Keadaan ini membuat mereka panik. Beberapa hari sejak tempat usaha mereka digusur, seseorang datang bertamu ke rumah mereka. "Apa kabar, Bapak dan Ibu? Saya adalah wakil direktur dari sebuah perusahaan. Direktur kami mengundang Bapak dan Ibu untuk membuka kantin di perusahaan kami. Perusahaan kami telah menyediakan semuanya. Kalian hanya perlu membawa koki dan keahlian kalian ke sana. Keuntungannya akan dibagi dua dengan perusahaan." "Maaf, kalau boleh tahu, siapakah direktur di perusahaan Anda? Mengapa beliau sangat baik kepada kami?" tanya pasangan suami istri itu dengan terheran-heran. "Kalian adalah penolong dan kawan terbaik yang pernah dikenal oleh direktur kami. Selama kuliah, ia paling suka makan telur dan dendeng buatan kalian. Hanya itu yang saya tahu. Yang lainnya bisa Bapak dan Ibu tanyakan secara langsung saat bertemu dengannya." Akhirnya, pasangan suami istri itu bertemu dengan si pemuda yang 20 tahun lalu sering makan semangkuk nasi putih di rumah makan milik mereka. Ternyata, setelah bersusah payah selama 20 tahun, pemuda itu dapat membangun kerajaan bisnisnya dan sekarang menjadi seorang direktur yang sukses. Dia merasa kesuksesannya pada saat itu adalah berkat bantuan sepasang suami istri itu. Jika mereka tidak membantunya, dia tidak mungkin dapat menyelesaikan kuliahnya dan menjadi sukses seperti saat ini. Setelah berbincang-bincang, pasangan itu pamit. Si pemuda itu berdiri dari tempat duduknya, membungkuk dan berkata, "Semangat ya, perusahaan ini tergantung kepada kalian. Sampai bertemu besok." Voicebook, pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah ini. Tidak ada amal kebaikan yang berakhir dengan sia-sia. Tuhan Maha melihat sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, dan Dia akan mencatatnya hingga saatnya kita memperoleh balasan dari kebaikan tersebut. Maka hiasilah hidup ini dengan berbagai amal kebaikan. Kebaikan hati dan balas budi selamanya akan ada dalam kehidupan manusia, dan itu merupakan sebuah perbuatan indah yang paling mengharukan. Bagian 20. Suatu pagi yang cerah, di sebuah bandara internasional yang super sibuk, ada seorang wanita muda berada di antara barisan penumpang yang sedang menunggu antrian. Setelah check-in dan menyelesaikan berbagai administrasi penerbangan, wanita tersebut langsung menuju ke ruang tunggu. Sambil menunggu jadwal keberangkatan, ia menuju kantin bandara guna membeli sebungkus biskuit dan sebuah majalah. Kemudian ia kembali menuju ke ruang tunggu, lalu duduk di samping seorang pria yang sedang membaca koran. Setelah duduk, wanita itu melahap biskuit yang ada di antara ia dan pria yang duduk di sebelahnya. Namun, alangkah terkejutnya si wanita itu saat pria yang berada di sebelahnya juga ikut mengambil dan melahap kepingan biskuit tersebut tanpa izin darinya. Dalam hati, wanita itu hanya menduga bahwa ini hanya ulah seorang pria iseng. Namun, kejadian yang sama terulang kembali. Setiap kali wanita itu mengambil biskuit, pria itu pun ikut mengambil dan memakan biskuit tersebut. Wajah si pria tampak tenang, tanpa sedikit pun merasa bersalah. Sebaliknya,
wanita itu kian jengkel dan sikap pria tersebut. Dalam hati ia berkata, pria ini benar-benar tak tahu malu. Beberapa saat kemudian, hanya tersisa satu keping biskuit di dalam bungkus. Dengan senyum mengembang, pria itu menawarkan biskuit terakhir kepada wanita tersebut. Dengan wajah jengkel, wanita itu menolak. Seketika, kepingan biskuit terakhir itu pun masuk ke dalam mulut pria misterius itu. Jadwal keberangkatan pun tiba. Wanita tersebut bergegas menuju pesawat. Saat berada di tempat duduk, ia membuka tasnya. Namun, alangkah terkejutnya ia saat melihat di dalam tasnya ada sebungkus biskuit yang masih utuh. Belum tersentuh sama sekali. Pikirannya pun melayang, mengingat kejadian barusan. Ternyata, biskuit yang ia makan saat di bandara bukanlah miliknya, tetapi milik pria tersebut. Betapa malunya ia mengenang kejadian itu. Seketika ia merasa menjadi perempuan paling egois dan paling tolol di dunia. Voicebook, pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah ini. Seringkali kita mudah menjatuhkan penilaian negatif kepada orang lain berdasarkan sesuatu yang ia lakukan, bahkan kadang hanya karena baju yang dikenakan. Penilaian kita terlalu subjektif, semata-mata hanya dari sudut pandang kita yang sempit. Lepaskanlah kacamata kuda yang sedang kita kenakan, dan mulailah melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas. Jangan ragu meminta pendapat orang lain guna mendapatkan sudut pandang yang berbeda.